Habaib, wabil khusus yang hadir di sini adik saya Al-Habib Saleh Al-Attas, pimpinan Majelis Ta'lim Daruz Zahra, itu akhina fillah Al-Habib Raihan Al-Ghadri, tidak pula pengajar tetap, tidak lupa pula pengajar tetap Majelis Ta'lim ini, itu saudara saya Al-Habib Bahar bin Smith. Mudah-mudahan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Bait, Bunda Leli, semuanya, para ustazah, para akhwat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, muslimat, muslimin yang hadir di tempat ini. Kita minta sama Allah mudah-mudahan guru-guru kita, kemudian Sahibul Bait dan semua yang punya andil terselenggaranya acara ini mendapatkan melimpahan rahmah dan barakah dari Allah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula kita doakan imam besar kita Sayyidil Wa'ad Al-Habib Rizik Syihab beserta semua pejuang yang saat ini sedang mendapatkan cobaan. Mudah-mudahan segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberikan kebebasan fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada para ibu-ibu muslimat jamaah Majelis Ta'lim Daruz Zahra. Kita angkat tangan, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi rumah tangganya. Yang belum menikah dimudahkan jodohnya. Dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu ini luar biasa Pak Bu. Tidaklah orang masuk ke majelis ilmu kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu. Yang mengatakan itu bukan saya. Nah, kalau yang mengatakan itu Habib atau Ustadz, oh nanti dituduhnya promosi supaya majelisnya rame. Bukan, tapi yang mengatakan itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, maka Allah berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Tanpa majelis ilmu, kita tidak akan bisa memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Berarti kalau ditarik kesimpulan dari hadis ini, orang yang Allah inginkan kebaikan, maka dimudahkan langkah kakinya untuk ke majelis ilmu warisannya baginda Nabi besar Muhammad. Dan majelis ilmu bukan cuma punyanya orang laki. Ilmu itu bukan cuma punyanya orang laki. Ilmu juga milik orang perempuan. Islam tidak diskriminatif urusan ilmu antara laki-laki dan perempuan, enggak. Islam tidak menghendaki hanya laki-laki yang pintar, perempuan enggak. Berapa banyak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabiyah, ada sahabi, ada sahabiyah. Kalau sahabi itu berarti sahabat yang laki-laki. Kalau sahabiyah berarti sahabat yang perempuan. Berapa banyak di hadis nggak kehitung jumlahnya. Sahabiyah, perempuan yang nanya ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang bedanya Rasulullah ini tampan Bu. Ketampanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama mengibaratkan, kalau diibaratkan ketampanan itu sebuah bundaran, maka setengahnya itu adalah ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperempatnya ketampanan Nabi Allah Yusuf, sisa seperempatnya baru dibagi-bagi nih ke manusia. Ke Habib Saleh, ke Habib Rehan, ke Habib Bahar. Itu sisa seperempatnya tuh. Seperempat sisa dibagi-bagi di sedunia tuh manusia. Setengah dari seluruh ketampanan itu diambil oleh baginda Nabi besar Muhammad. Tapi apa bedanya? Kok Nabi Allah Yusuf alaihissalam
Ketampanannya begitu dilihat oleh wanita sampai mengiris-ngiris daripada jarinya. Maha ada bashar in hada illa. Nah, ini bukan manusia, kata Nabi Allah, kata para wanita yang kok bisa Zulaikha tergoda dalam ketampanan Yusuf. Zulaikha pengen mengetes wanita-wanita ini. Mereka belum tahu aja bagaimana Nabi Allah Yusuf. Kalau mereka tahu bagaimana Yusuf, maka niscaya mereka akan terpana dengan ketampanannya. Betul. Dikumpulkan itu wanita-wanita oleh Zulaikha. Akhirnya begitu mereka menatap Nabi Allah Yusuf alaihissalam, mereka sampai mengiris-ngiris daripada jari-jari mereka. Saking tampangnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, gak berasa itu jari kepotong-potong. Nah, ulama ini mengatakan apa? Wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la'atharna taqti'al qulubi 'ala al-aidi. Itu teman-teman perempuannya Zulaikha. Itu mereka baru melihat Nabi Allah Yusuf. Andai mereka melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'atharna taqti'al qulub 'ala al-aidi. Yang mereka potong bukan lagi tulang, tapi hati yang akan mereka sayat-sayat. Saking tampaknya bagi Nabi besar Muhammad. Tapi kenapa kok faktanya para sahabat yang perempuan, mereka bisa berinteraksi dengan Rasulullah? Mereka bisa bertanya tentunya dengan adab, dengan ta'zim, dengan penuh penghormatan. Dengan ketampanan yang Nabi yang begitu luar biasa, kok bisa mereka tetap berinteraksi dengan Rasulullah? Bisa hidup di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa memotong-motong jari mereka. Karena ulama mengatakan ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibalut dengan mahabah, dengan haibah. Ketampanan Rasulullah dibalut dengan wibawa, sehingga wibawa tersebut mengalahkan ketampanannya, sehingga rasa sungkan melebihi daripada rasa terpesona terhadap ketampanan yang ada daripada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi meski demikian, itu tidak menghalangi para sahabat untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap dihadir majelis ilmu. Makanya banyak hadis yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti punya kitab yang sangat bagus, An-Nisa Baina Lata'if At-Tashri' Al-Islami, atau Al-Mar'ah Baina Lata'if At-Tashri' Al-Islami wa Tughyan An-Nizam Al-Gharbi. Nah, sekarang ada klaim yang mengatakan bahwasanya Islam ini mengintimidasi perempuan, betul? Islam ini merampas hak-hak wanita, betul? Islam ini tidak memberikan wanita sepenuhnya hak untuk berekspresi. Islam memberikan diskriminasi terhadap wanita. Lelaki lebih ditonjolkan, wanita lebih dimundurkan. Banyak fitnah-fitnah terhadap Islam. Sedangkan dianggap Barat ini lebih memuliakan perempuan, Barat lebih mengunggulkan perempuan, Barat lebih menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Itu semua klaim dibantah oleh Syahidul Mihrab, Syekh Syahid Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti. Syekh Sa'id Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau tulis kitab judulnya Al-Mar'ah, perempuan. Baina Lata'if At-Tashri' Al-Islami, komparasi perbandingan antara kelembutan syariat Islam terhadap perempuan wa tughyan an-nizam al-gharbi, dan tughyan, zalimnya sistem barat terhadap wanita. Jadi satu kitab itu nggak mungkin kalau kita menjelaskan satu persatu. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menjelaskan bagaimana perbandingan. Klaimnya benar apa enggak sih? Islam mendiskriminasikan wanita, Islam ini merendahkan wanita, Islam ini menjelekkan wanita, Islam ini menganggap wanita ini terbelakang, gak usah perlu tahu menahu ilmu pengetahuan, wanita tuh gak perlu berkarir, wanita tuh gak bisa begini. Apa benar klaim ini? Itu semua dibantah oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan kehidupan wanita para salafun saleh, dan dengan perbandingan ternyata yang memuliakan Islam bukan sistem barat, dan justru yang memuliakan Islam adalah syariat yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu, yang butuh majelis ilmu hanya laki-laki atau perempuan juga? Nah, yang harus majelis ilmu hanya laki-laki atau perempuan juga? Nah, karena laki-laki dan perempuan sama-sama butuh dengan ilmu. Bahkan nggak sampai di situ, Bu. Kalau kita bicara tentang periwayatan hadis, para sahabat itu meriwayatkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Al-mukthirina fil riwayah, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di antara sekian orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, apa semuanya laki-laki? Enggak, hanya beberapa orang saja yang masuk kategori al-mukthirin. Yang di atas 1000 meriwayatkan hadis sahabat. Hanya beberapa orang saja. Di antara beberapa al-mukthirina fil riwayah, orang yang banyak meriwayatkan hadis adalah wanita. Talibatul ilm, wanita yang begitu tekun menuntut ilmu, wanita yang begitu luar biasa menggali lautan ilmunya Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Aisyah, putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha wa ardhaha. Tanpa Sayyidatuna Aisyah, Pak Bu, kita nggak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan isi di dalam rumah. Yang ngasih tahu siapa? Sayyidatuna Aisyah. Yang meriwayatkan kepada kita bagaimana Rasulullah di rumah, bagaimana hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, bagaimana hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Itu hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum diriwayatkan kebanyakan dari Sayyidatuna Aisyah. Bahkan hadis tentang sholat duha itu Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan. Rasulullah sholat duha kebanyakan di rumah. Yang meriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Itu hadis tentang sholat duha. Ini 6 tahun nih akhirati. Kalau saya nggak lupa karena saya sudah lama baca itu. Itu hadis tentang sholat duha. Di antara yang meriwayatkan adalah Sayyidatuna Aisyah. Nah, kegiatan Rasulullah dalam rumah, yang mana rumah merupakan salah satu komponen terpenting dari sebuah masyarakat, itu kebanyakan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh istri-istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak yang meriwayatkan di antara mereka adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Makanya Bu, bukan cuma laki-laki yang butuh pada majelis, tapi perempuan juga butuh kepada majelis. Makanya saya girang kalau bapak-bapak, ibu-ibu hadir tabligh akbar. Alhamdulillah. Tabligh akbar bagus, tabligh akbar untuk mengingatkan kita kepada sejarah, tabligh akbar untuk membangun semangat umat bagus. Tapi saya jauh lebih girang kalau ibu-ibu hadir di majelis taklim. Kenapa? Karena nggak semuanya kita dapat di tabligh akbar. Yang rinci-rinci kita dapatnya di majelis taklim. Cara wudu diajarinnya di tabligh akbar apa di majelis taklim? Cara mandi besar yang benar diajarin di tabligh akbar atau di majelis taklim? Majelis taklim. Cara bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, istihadah, tentang darah wanita, itu dibahas di tabligh akbar atau di majelis taklim? Majelis taklim. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, mulai dari syarat-syaratnya, yang berkaitan dengan aurat perempuan dan lain sebagainya, dibahas di tabligh akbar atau di majelis taklim? Di majelis taklim. Tabligh akbar bagus, ramein tabligh akbar, penuhin tabligh akbar. Tapi saya jauh lebih senang dan saya yakin Rasulullah jauh lebih gembira manakala kaum ibu merutin majelis taklim. Nah, karena kita anak itu tergantung bagaimana ibunya. Kalau ibunya nggak tahu bagaimana ajaran Rasulullah, bagaimana anaknya mau tahu ajarannya Rasulullah? Makanya tidak kalah pentingnya kehadiran perempuan di majelis taklim, karena perempuan adalah pencetak generasi bangsa dan mereka kebutuhannya terhadap ilmu agama sama seperti kebutuhan laki-laki terhadap ilmu agama. Oleh karena itu hak wanita untuk hadir di majelis taklim tidak kalah besar dari haknya kaum pria untuk hadir di majelis ilmu warisannya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Makanya beruntung kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Bu, yang saya pengen bahas pada kesempatan kali ini, majelis taklim kali ini sekaligus perayaan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara soal Isra dan Mi'raj Pak Bu, kita kalau mau bicara soal Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak ada habisnya. Terlalu banyak kitab yang membahas tentang Isra Mi'raj Nabi. Sangat banyak riwayat yang membahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi dan segala perincian yang ada di dalamnya. Banyak sekali. Saking banyaknya, saking luasnya pembahasan ini, sampai ulama-ulama banyak yang menulis kitab khusus tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sekian banyak kitab Pak Bu,
Ada bapak-bapaknya kan di luar sedikit ya. Kalau saya ibu dong nyebutnya nanti saya bapak nggak ditegur. Ada bapak-bapaknya sedikit, mudah-mudahan jadi keberkahan insya Allah. Nah, di antara sekian banyak Bu kitab yang membahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi, ada satu kitab yang luar biasa yang ditulis oleh maha guru kami, Syekh Masyayikhina, guru dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, guru dari guru saya Buya Habib Zain Baharun, guru dari hampir semua guru-guru saya, guru dari Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad, dari Habib Hamid Al-Najib, Syekh Abu Bakar bin Salim, guru dari para guru, yaitu Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardahu. Nah, beliau tulis kitab judulnya Al-Anwarul Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Kitab ini khusus, satu kitab ini Bu, membahas panjang lebar terhadap segala peristiwa, perincian, bahkan hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini kalau kita bahas Bu, mungkin seminggu ibu-ibu baru bisa pulang ini. Kira-kira siap nggak Bu ngaji seminggu? Ibu-ibu siap, laki-laki lagi ini ngamuk semua ke saya nanti. Masya Allah. Makanya Bu, saya nggak bisa bahas semuanya. Saya hanya bisa ambil beberapa peristiwa yang terjadi di balik Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj ini banyak yang menyangka itu satu istilah. Isra Mi'raj itu ya satu istilah artinya. Padahal beda. Isra punya arti sendiri, Mi'raj punya arti sendiri. Isra itu diambil dari kata asra, yusri, isra'an. Kalau kembali ke tulatinya, ke asal kata dari sara, yasri, itu artinya perjalanan di malam hari. Asra, yusri, isra'an, artinya memperjalankan di malam hari. Kalau berkaitan dengan peristiwa ini, maksudnya Isra, yaitu Allah memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Isra itu perjalanan horizontal dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu yang disebut dengan Nah, jadi Isra ini dimensinya masih dimensi dunia, masih dimensi bumi, belum sampai ke langit, belum. Itu Isra Pak Bu, perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal, masih dimensi bumi, dimensi dunia. Itu disebut dengan Isra. Jelas atau tidak? Di tengah perjalanan itu banyak hikmah. Rasulullah mampir ke Baitul Lahmin, tempat dilahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Rasulullah dimampirkan ke Madinah, tempat hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kejadian, banyak hikmah. Tapi saya belum berkesempatan untuk membahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Setelah Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat para anbiya di Masjidil Aqsa dan seterusnya, sebagaimana kisah yang sering kita dengar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra melanjutkan dengan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Kalau tadi Isra perjalanan yang sifatnya horizontal, dimensinya bumi. Kalau Mi'raj perjalanan yang sifatnya vertikal Bu, yang sifatnya vertikal dari bumi ke langit. Terus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu yang disebut dengan perjalanan Mi'raj. Ibu-ibu saya mau tanya, jawab yang kompak. Rasulullah Isra naik kendaraan apa? Buraq. Buraq itu Bu, kendaraan seperti binatang, ukurannya lebih besar dari himar. Himar itu keledai. Buraq itu ukurannya lebih besar dari himar, tapi lebih kecil dari kuda. Itu buraq ukurannya, kecil dia. Itu yang dinaiki Rasulullah.
Nah, tadi Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa naik apa Rasulullah? Buraq. Kemudian Mi'raj naik apa? Mi'raj naik. Nah, ini ada satu fakta sejarah menarik. Selama ini yang kita tahu Mi'raj juga naik Buraq juga. Ternyata Pak Bu, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, Abu Yazid Muhammad di sini menjelaskan, "Tsumma utiya bil Mi'raj." Kita baca sedikit tabarruk dengan kitab beliau karena omongan saya belum tentu ada barokahnya. Tapi kalau apa yang beliau sampaikan dari mulut beliau, dari pulpen beliau, insyaallah turun keberkahan di majelis kita. "Tsumma utiya bil Mi'raj wa huwa as-sulamur rabbani alladhi kana 'alaihi al-'uruj." لأن العروج لم يكن على البراق وإنما كان على هذا المعراج في بعض الرواية أنه استمر على البراق حتى عرج به إلى السماء لكن المشهور الصحيح أنه رقي في المعراج. Jadi Bu, ada memang pendapat, ada, nggak salah juga. Ada memang pendapat yang mengatakan Mi'raj juga dengan Bu. Pendapat itu ada, bukan nggak ada. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Tapi pendapat yang paling kuat kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki di kalangan ulama hadis, di kalangan ulama sejarah, di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang paling kuat hanya Isra saja yang dengan Buraq. Buraq setelah itu parkir di Masjidil Aqsa, nggak lanjut Mi'raj. Mi'rajnya bukan menggunakan Buraq, tapi dengan Mi'raj itu sendiri. Mi'raj itu dengan Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Dari kalimat araja ya'ruju lurujan. Araja itu artinya naik. Mi'raj artinya bisa dikatakan tangga. Nah, makanya ketika Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa itu bagaimana perjalanan vertikal ke atas. Apakah dengan Buraq juga? Ternyata bukan. Dari Masjidil Aqsa, Allah dengan kemampuannya, Allah menciptakan as-sulamur rabbani, semacam tangga rohani untuk perjalanan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ternyata pendapat yang paling kuat Mi'raj bukan dengan Buraq, tapi dengan tadi itu, dengan sulam, seperti ada tangga. Arti Mi'raj sendiri itu. Itulah arti Mi'raj sendiri. Itu arti Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga, naik ke atas Mi'raj. Dari kata-kata araja ya'ruju Mi'raj. Wa huwa sulamur rabbani. Seperti tangga yang Allah ciptakan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik langit dunia, satu dan seterusnya. Langit yang tempat Rasulullah naik ini Pak Bu, bukan langit yang kita lihat ini, bukan. Ini mah masih belum masuk kategori langit ini. Ini masih awan yang kita lihat. Kita planet bumi, di planet bumi ada planet bumi adanya dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Galaksi itu ada dalam satuan lagi tuh planet-planet. Ditembus itu baru langit. Manusia belum ada yang sampai ke langit, saudara. Nah, kita masih masuk dalam tataran galaksi Bima Sakti. Tapi langit yang dimaksud ini wallahu a'lamu. Nah, yang jelas jauh. Hanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang bisa nembus ke sana, Saudara. Jelas atau tidak? Insya Allah. Nah, singkat cerita, fa'urija bina ila sama'i dunya. Di dalam hadis yang sahih di sini diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke sama'ud dunya, ke langit dunia. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke langit yang pertama, waktu itu malaikat Jibril dulu yang mengetuk pintu langit. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit, disambut. Man, ditanya siapa? Jibril. Aku adalah Jibril. Jibril bawa siapa? Kata malaikat Jibril, aku bawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, marhaban bihi wa ahlan wa sahlan. Fani'mal maji'u ja', fani'mal maji'u ja'. Dalam banyak riwayat kalau di hadal makna itu penduduk langit pertama bergemuruh menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat aja para penduduk langit gembira
nyambut Nabi ketika Mi'raj. Nah, terus kok ada orang yang kepanasan ketika ada orang yang mengenang peristiwa Isra Mi'raj kumpul. Kita kumpul gini merayakan Isra Mi'raj, hakikatnya mengenang sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Kalau malaikat senang dengan peristiwa Isra Mi'raj, berarti yang kepanasan kalau disebutin bisa Isra Mi'raj siapa? Setan. Hati-hati, jangan tertipu, jangan tertipu. Nah kita ini bikin acara, walaupun bikin acaranya pakai baca maulid dulu, baca sholawat dulu, tapi inti acaranya mengenang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Berarti setan tuh yang kepanasan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi adalah setan. Disambut langit pertama, menyambut luar biasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketemu Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam pun menyambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah Rasulullah disambut oleh malaikat yang ada di langit pertama, disambut oleh Nabi Allah Adam, akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan. Setiap Nabi lihat ke kanan, itu Nabi lihat ada wang-wangnya, ada cahaya yang luar biasa. Setiap Nabi lihat ke kiri, Nabi lihat ada bau busuk dan kegelapan yang luar biasa. Begitu terus, Nabi lihat ke kanan, lihat cahaya, lihat wangi yang luar biasa harum. Nabi dhahika wastabsyara. Rasulullah SAW senyum, tertawa, gembira. Ternyata apa? Ternyata itu umatnya yang di surga. Nabi melihat ke kiri, Nabi hazina wa baka. Rasulullah sedih dan nangis. Kenapa? Ternyata yang di kiri yang bau busuk dan gelap itu adalah umat di neraka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita termasuk yang di kanan insyaallah. Amin ya rabbal. Singkat cerita, Bu, saya pengen baca satu riwayat. Ketika Nabi terlihat ke kiri itu Nabi lihat macam-macam golongan dari umatnya. Macam-macam Nabi lihat. Di antara sekian banyak yang Nabi lihat, di sini diriwayatkan Zada Syami, thumma madha sallallahu alaihi wasallam hunaihatan, fa idza bi akhwinatin 'alaiha lahmun musharrahun laysa yaqrubuhu ahad, wa idza bi akhwinatin 'alaiha lahmun qad arwaha wa antan 'indahu an-nas ya'kulun minhu, fa qala ya Jibril man haula? Qala haula min ummatika yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Saudara, diriwayatkan oleh Imam Syami bahwasanya ketika Rasulullah diperlihatkan dari itu kiri kanan, jadi kanan melihat apa? Surga, kiri melihat neraka. Ketika Nabi diperlihatkan, Nabi mawahu laihatan, Nabi kemudian jalan sedikit perlahan ke satu tempat. Fa'idha bi akhwinatin, ternyata di tempat tersebut ada wadah makanan. Ada dua wadah makanan. Wadah makanan pertama, Bu, isinya daging yang udah dipotong-potong, yang lezat, yang siap saji. Masya Allah, udah nikmat. Daging udah dipotong-potong, siap saji. Kemudian ada wadah makanan yang kedua, isinya daging yang udah bau busuk, udah rusak, dagingnya menjijikan. Tapi anehnya Rasulullah melihat pemandangan itu di sebelah kiri, wadah yang isinya daging siap saji udah dipotong-potong, gak ada yang deketin, gak ada yang deketin, didiamin aja begitu, gak ada yang ngambil, gak ada yang hero, kalau orang mau tahu, gak ada yang ngelirik. Di sebelah kiri ada wadah yang isinya daging busuk, bau, rusak. Justru ada sekelompok orang rame-rame lagi berebutan dagangan daging busuk, makan daging busuk, Bu. Berebutan dilahap makan daging busuk itu, saudara. Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, ini siapa Jibril, kok aneh? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau orang akalnya sehat, milih daging yang sudah enak atau yang busuk? Yang siap saji atau yang rusak? Siap saji. Orang kalau seleranya normal, milih daging yang bagus atau yang sudah hancur? Yang bagus. Itu normal. Rasulullah heran, man haulai Jibril,
wahai Jibril, siapa itu mereka? Kok ada yang bagus ngambil yang jelek? Makanan busuk di neraka, siapa itu mereka? Malah yang bagus didiamkan, gak ada yang ambil. Siapa mereka wahai Jibril? Apa kata Jibril alaihissalam? Gala haula min ummatika yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Mereka ya Rasulullah, mereka adalah sekelompok dari umatmu. Mereka ya'kuluna al-halal wa yatrukuna al-haram. Ya'khuduna al-halal wa yatrukuna al-haram. Mereka yatrukuna al-halal wa ya'khuduna al-haram. Mereka ngambil yang haram, meninggalkan yang halal. Padahal yang halal ada, tapi ngambilnya yang haram. Saya bertanya, yang model begini ada atau tidak? Jawab yang jujur, yang kompak, ada atau tidak? Padahal yang halal banyak atau tidak? Tapi tetap milih yang haram, ada atau tidak? Banyak Pak. Saya kasih contoh sederhana, yang gampang, yang sederhana. Jawab yang kompak, ibu-ibu. Bu, nikah halal atau haram? Halal. Kalau nikah lagi? Bu lagi jawabnya, Bu. Ada yang jawab pakai tangan nanti gini lagi. Haram bagi yang tidak bagi yang nggak adil hukumnya haram. Haram bagi yang tidak bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu dan bisa adil hukumnya Nah, tapi kita bicara nikah aja, nggak usah ke bab yang kedua tuh, ibu sensitif urusan itu. Bab pertama aja. Nikah hukumnya apa, Bu? Halal. Kurang kompak hukumnya halal. Kalau pacaran? Haram. Tapi jangan, banyak nggak zaman sekarang anak-anak yang lebih milih pacaran? Banyak, Bib. Banyak, Bib. Banyak atau tidak? Banyak, Bib. Banyak atau tidak? Banyak, Bib. Hati-hati, Bu. Apalagi yang masih muda-muda nih. Ibu-ibu jagain. Bagi ibu-ibu saya ingatkan, jagain anak-anaknya. Apa ibu-ibu kadang-kadang digodain sekarang? Tapi ibu-ibu lebih khusus jagain anaknya yang masih muda. Anak-anak muda jagain. Banyak zaman sekarang yang halal dia tinggalkan, yang haram dia ambil. Nikah halal dia tinggalkan dengan alasan inilah, itulah, belum bisa lah, belum mampulah, beginilah, begitu banyak alasan. Tapi yang haram diambil, pacaran, na'udzubillah min. Hati-hati, kadang-kadang modusnya pakai modus agama. Manggilnya pakai akhi ukhti. Modusnya pakai akhi ukhti kadang-kadang. Nah, itu namanya kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Hati-hati. Inbox ke Facebook, assalamualaikum ukhti. Buaya. Coba yang inbox begitu tuh tanda-tanda tuh, itu buaya yang lepas dari kebun binatang. Waalaikumsalam akhi. Ukhtinya nanya, akhi lagi apa? Lagi tahajud ukhti. Tahajud malas cek cewek ya. Doraemon. Oh, Masya Allah, akhi orang soleh. Lagi ukhti makan, mau aja digigit buaya. Ukhti, supaya kita ta'aruf lebih dekat, saya harap ukhti bisa mengirimkan nomor WhatsApp-nya. Modus. Kalau begitu baik, akhi. Hati-hati, Bu, hati-hati. Awalnya minta nomor WhatsApp, habis itu chat. Habis chat, nggak sengaja kepencet video call. Habis nggak sengaja kepencet video call, ketemuan, ujung-ujungnya na'udzubillah min. Ini yang disebutin Nabi ini. Yatrukunal halal wa ya'khudunal haram. Yang halal dia tinggalkan, yang haram dia ambil. Na'udzubillah min. Itu kelompok termasuk yang Nabi lihat ketika Isra Mi'raj, ada di neraka. Bukan cuma lagi ada di neraka, tapi di neraka pun dia disiksa. Lagi makanin daging busuk, nggak berhenti. Na'udzubillah min. Nggak cuma sampai situ contohnya. Ada lagi contohnya. Bagaimana contohnya? Orang meninggalkan yang halal, mengambil yang haram. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Pejabat publik apapun jabatannya, mulai yang dari paling rendah sampai yang paling atas, digaji atau tidak? Digaji. Wali kota digaji nggak? Bupati digaji nggak? Anggota DPRD digaji nggak? Gajinya halal atau haram? Halal.
Gaji dia sebagai pegawai negeri hukumnya halal. Gaji dia sebagai pejabat hukumnya halal. Gajinya gede nggak? Gede kalau dibandingin sama kita orang biasa. Gede gajinya. Tapi yang korupsi masih banyak atau tidak? Yang nyolong duit rakyat, ngerampok, wali kota, bupati masih banyak atau tidak? Yang ditangkap KPK banyak atau tidak? Itu yang disebut Nabi itu. Ya trukunan halal. Ada yang halal ditinggalin sama dia. Dan ngambil yang haram. Akhirnya akibatnya rakyat sengsara. Proyek yang musinya jalanan awet bisa 20 tahun gara-gara semennya dikorupsi, 5 tahun udah rusak. Jembatan yang musinya bisa kuat sampai 50 tahun gara-gara semennya dikorupsi duitnya. Akhirnya baru 10 tahun jembatannya udah putus. Banyak yang begitu? Banyak. Ini yang kelompok disebutkan oleh Nabi. Biar kata sekarang dia punya jabatan, biar kata keren, biar kata sekarang kaya, biar kata dihormati, tapi dia meninggalkan yang halal, mengambil yang haram. Na'udzubillah min dzalik, termasuk kelompok yang ngejaduin daging busuk di neraka. Na'udzubillah min. Makanya Bapak Ibu hati-hati, jaga suaminya. Jangan sampai kegoda dengan yang haram. Kalau dulu Pak Bu, dulu itu orang mesti datang ke tempat yang haram buat ngelakuin haram. Sekarang enggak. Dulu orang mau judi Bu, dia mesti datang ke tempat judi. Walaupun ada, saya ingat tuh yang masih kecil tuh kadang-kadang di ujung-ujung gang ada bandar togel. Datang, mesti keluar, mesti jalan dia. Hina dia ke tempat judi itu hina. Masyarakat ngeliatnya orang bolak-balik ke tempat judi, walaupun nggak tahu mau, tapi hina atau tidak? Hina. Itu zaman dulu. Sekarang lebih gila lagi. Judinya nyamperin ke handphone kita. Betul nggak Bu? Kadang-kadang mau lihat ceramah, mau lihat artikel Islami, iklannya apa? Judi online. Judi online. Hati-hati, ibu-ibu mesti diwanti-wanti itu. Lagi pusing lakinya di rumah. Bini udah ngegerutuk mulu. Ini kurang, itu kurang. Akhirnya lagi duduk, lagi buka-buka handphone, muncul link judi online. Khilaf kegoda. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai gara-gara kenikmatan sesaat, termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatrukuna al-halal wa ya'khuduna al-haram. Dia tinggalkan yang halal, kemudian dia ambil yang haram. Hati-hati Bu, zaman sekarang lebih serem. Kalau nggak dididik benar-benar keluarga kita dengan iman, dengan Islam, lebih serem, lebih jahat. Berapa banyak laki-laki yang punya istri halal tapi masih nonton yang porno. Banyak zaman sekarang nggak merasa puas tuh dengan halal yang Allah berikan. Halalan, thayyiban, mubarakan, bahkan cantik, tapi nggak merasa puas. Tetap dia nikmati aurat perempuan, dia nikmati pornografi. Hati-hati, termasuk apa yang dikatakan Nabi, yatrukuna al-halal wa yakhuduna haram. Dia meninggalkan halal tapi mengambil yang haram. Mengambil yang haram. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini zaman-zaman syaitan. Ini zaman Nabi serem. Makanya oleh karena itu nggak ada zaman, kata Imam Ghazali, nanti akan datang suatu zaman la yaslam illa man ahya, la yanja fihi illa, atau la yaslam fihi illa man ahya Allahu qalbahu bil ilm. Di akhir zaman itu zaman begitu rusak, begitu fitnah. Di zaman kita, zaman sekarang, ibu-ibu di majelis tapi nggak tahu apa yang diperlakukan anak perempuannya di belakang layar ketika sendirian di depan WhatsApp. Dia nggak tahu apa yang dilakukan anak lakinya ketika sendirian. Kelihatan orang tuanya baik lagi di masjid, atau anaknya di kamar lagi berpacaran dengan video call, apapun bisa dia lakukan. Tanpa batas, tanpa malu, saudara. Ini zaman, udah zaman rusak. Kata Imam Ghazali, la yaslam fih, nggak selamat di zaman ini illa man ahyallahu qalbahu bil ilm, kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Makanya seret, kalau perlu seret, laki kita suruh ngaji, anak-anak kita suruh ngaji, diri kita suruh ngaji. Ngaji memang belum tentu kita ngaji kita kemudian terlepas dari kesalahan. Kita ngaji bukan supaya kita maksum Bu. Kita manusia. Yang manusia itu namanya manusia, tempat salah dan tempat dosa. Tapi kalau kita sekiranya kita ngaji,
Andai kata pun kita salah, mau belok dikit kita ingat lagi. Mau salah jalan dikit, baliknya gampang, cepat baliknya. Kita habis ngelakuin dosa nih, Bu, anggap kita habis ngelakuin dosa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, sendirian di kamar. Tapi begitu kita duduk di majelis ilmu, kita merasa bersalah apa enggak? Merasa berdosa enggak? Di situ kita kembali kepada Allah. Itu tuh faedahnya ngaji. Enggak, bukan bikin kita jadi malaikat, bukan, kita nggak bisa jadi malaikat. Tapi di zaman yang penuh fitnah ini, setidaknya dengan duduknya kita di majelis ilmu, dengan hadirnya kita majelis ilmu, dengan dididiknya kita di bawah bimbingan guru, ketika kita belok kita cepat kembalinya. Ketika kita salah kita cepat kembalinya. Ketika kita terjeblos dalam lubang, kita bisa cepat terbebas dari lubang tersebut karena dididik oleh waris baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saudara, terakhir sebelum saya tutup, saya tidak bisa panjang lebar karena saya ada janji setelah ini dengan beberapa kawan-kawan pers. Mudah-mudahan insya Allah terkait KM 50, mudah-mudahan pembunuhnya ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah untuk bertaubat. Kalau memang Allah tulis tidak akan bertobat, mudah-mudahan dihinakan dunia dan akhiratnya. Dihinakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Akhirul kiram, terakhir sebelum saya tutup, saudara, sebelum saya tutup, saya pengen mengutip ini untuk jadi bahan introspeksi kita, untuk jadi bahan renungan kita. Manakala kita sendiri, anak-anak kita sendiri, sampaikan ke anak-anak kita, atau keluarga sanak famili kita sedang sendiri, maka ingat hal ini agar kita tidak terjebak dengan godaan syaitan. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham, seorang ulama sufi besar, beliau pernah didatangi oleh seseorang ahli maksiat. Ahli maksiat ini datang ke Imam Ibrahim Ibnu Adham bertanya, "Wahai Ibrahim Ibnu Adham, tolong berikan kepadaku cara supaya aku nggak bermaksiat lagi." Minta cara supaya tidak maksiat. Tapi Ibrahim bin Adham jawab sebaliknya, Bu. Ini cerdasnya ulama nih. Karena kalau dikasih syarat supaya nggak bermaksiat lagi, mungkin tuh syarat itu dilakuin, mungkin kagak. Yang dengar mungkin tertarik, mungkin tidak. Karena mereka nggak mau dengar, ya udah nggak mau dengar. Sama Ibrahim bin Adham dibalik. Saya kasih kamu syarat sebaliknya, 5 syarat. Kalau kamu bisa penuhi 5 syarat ini, kamu bebas maksiat seenaknya. Wah, ini syaratnya luar biasa ini. 5 syarat, kalau bisa dilakukan, bebas untuk maksiat. Di belakang udah datang pikiran macam-macam. Wah, saya kalau menuhin 1 syarat ini ke pacaran ini, mau PDKT ini nih, PDKT ini nih. Jadi dibalik, kalau syaratnya syarat supaya nggak maksiat, ternyata dari maksiat, ada yang tertarik, ada yang enggak. Tapi enggak, Ibrahim bin Adham sebaliknya, saya kasih kamu syarat, 1 saja syarat bisa kamu lakukan, bebas kamu maksiat seenakmu. Mau tahu nggak syaratnya? Buat apaan, Bu? Kita kutip. Apa syaratnya? Oh, ini menarik ini kata dia. Menarik, wahai Ibrahim bin Adham. Apa syaratnya? Ada 5 syaratnya. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, silahkan kamu maksiat, bebas, dengan 1 syarat. Yang pertama, jangan makan dari rezekinya Allah. Bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Bahkan rezeki bukan cuma duit, Bu. Kita napas ini rezeki, bisa ngelihat. Ada orang yang rezeki pandangannya diambil sama Allah, nggak bisa ngelihat. Bisa ngelihat rezeki, bisa makan enak, lisan masih bisa merasakan rezeki, kaki masih bisa jalan rezeki, umur masih ada rezeki, duduk di majelis ilmu Allah kasih cinta terhadap Allah, Rasulnya, para habaib, para ulama juga rezeki. Karena ada orang yang Allah nggak kasih rezeki itu. Tapi kita balik ke makan dulu dah. Karena orang ini orientasinya makan. Kadang-kadang orang nggak mau turun kecuali kalau urusan perut. Nah, kalau udah mau urusan ulama ditangkap, bodo amat. Betul betul.
Nah, urusan ada agama dihina bodo amat, tapi udah urusan perut, wah, jangan coba-coba orang dicolek urusan perut. Makanya Islam ngejamin banget tuh urusan perut rakyat diatur sedemikian rupa oleh Islam. Nah, kata Ibrahim bin Adham, silahkan kamu maksiat seenaknya, tapi jangan makan dari rezekinya Allah. Bisa atau tidak? Kalau nggak bisa, selama engkau masih makan dari rezeki Allah, nggak malu kamu maksiat kepada Allah. Kamu masih makan dari rezeki Allah, nggak malu kamu maksiat kepada Allah. Kita ya, mohon maaf Bu, kita kadang kalau hidup kita dibiayain sama satu orang, kemudian kita mau ngelawan orang yang punya jasa sama kita tadi, malu apa enggak? Tahu diri nggak? Tahu diri kita. Itu orang yang jasanya nggak seberapa. Ini Allah yang ciptakan kita, yang menyelamatkan kita selama kita di perut ibu kita, sehingga kita bisa lahir, kemudian tumbuh sehat walafiat, yang setiap detiknya memberikan oksigen, jantung kita bisa berdetak, paru-paru kita bisa bernapas, kita bisa makan, kita dikasih rezeki bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Kalau Allah sumpah aja tuh sok lubang. Gak usah bicara nikmat lain, nikmat buang air besar, buang air kecil aja dulu dah. Allah tutup tuh lubang, gak bisa buang air besar. Kacau apa gak hidup kita? Waduh, jabatan gak ada artinya. Udara gak bisa kentut. Dulu gak mikir jabatannya, udah gak mikir hartanya, dia udah gak mikir tabungannya berapa triliun, dia udah gak mikir. Gara-gara urusan kan? Waduh. Itu besarnya nikmat kita, ini manusia kecil, mau usah belagu, mau usah sombong. Satu aja nikmat Allah, Allah ambil habis bubar ente. Saya alhamdulillah Bu, kemarin kehadiran menikmah. Ketika di penjara sempat ngerasain yang namanya saraf kejepit. Nah, alhamdulillah jangan sampai ngerasain ibu-ibu. Itu sebulan pakai kursi roda. Alhamdulillah. Pertama kena, jangankan jalan bergerak aja kagak bisa. Sakitnya naudzubillah min dzalik. Tapi saya ketika sakit, saya teringat. Makanya ini saya pakai kursi begini masih waktu pertama keluar penjara, kadang lihat video pakai tongkat. Nah itu karena masih pemulihan, doakan benar-benar bisa pulih sebuah utuh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak karena apa? Cuma gara-gara masalah duduk doang. Gara-gara saya terlalu lama duduk, terlalu sering baca buku, terlalu sering duduk dalam posisi yang salah. Cuma gara-gara itu, akhirnya akumulasinya tahu-tahu terkena saraf kejepit. Ada pecah di antara bantalan tulang, ada yang sobek. Nah, akhirnya al-kiram, saya cuma satu ketika itu saya teringat, ya Allah ya Rabb, saraf kejepit, cuma urusan ada bantalan, bejendel dikit doang, ninggol saraf dikit doang, itu kita kagak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Selama ini kenapa kita lupa nikmat Allah? Saya nangis itu teringat, ya Allah ya Rabb, dari hamba lahir hamba nggak pernah minta kepada Engkau untuk Kau jaga itu saraf ya Allah. Tapi selama ini Kau jaga, hamba bisa beraktivitas, hamba bisa dakwah, hamba bisa belajar, hamba bisa beribadah, hamba bisa main bola, hamba bisa olahraga, bisa jalan dengan enak kemana-mana. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabb, terlalu banyak nikmat-Mu ya Allah ya Rabb. Ini teguran Engkau supaya hamba lebih bersyukur ya Allah. Ternyata tanpa Allah minta, Allah jaga, nggak bergeser sedikit pun. Begitu kita lupa, mungkin teguran dari Allah, Allah geser dikit doang saudara, habis nggak bisa ngapa-ngapain kita saudara. Makanya itu juga yang namanya sehat adalah rezeki. Nah, kita masih makan rezeki Allah, tapi maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, menjauhi larangan Allah kita lakukan, malu atau tidak? Malu atau tidak? Itu yang pertama syaratnya. Kalau kamu bisa makan dari selain rezeki Allah, silahkan kamu bermaksiat. Tapi selama kau makan dari rezeki Allah, jangan pernah maksiat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Itu syarat yang pertama. Akhirnya ini orang dengar syarat yang pertama, saya nyerah kata dia. Saya kagak bisa angkat tangan. Kalau bahasa anak gaul, kibarkan bendera putih. Angkat tangan, lambaikan tangan ke kamera. Syarat yang kedua apa Ibrahim bin Adham? Syarat yang kedua, ya udah nggak apa-apa, kamu makan rezeki Allah nggak apa-apa, tapi harus penuhi syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Jangan tinggal di buminya Allah, jangan tinggal di kolong langitnya Allah. Bisa apa kagak? Hah? Ini mau tinggal di tempat jin buang anak kali. Tetap di situ buminya Allah.
Oh, ente mau pindah ke Mars lagi. Kali kan zaman sekarang model-model di barat udah bagaimana cara nanti ada trip perjalanan tur ke planet Mars. Ini orang barat lagi mikirin nih, perjalanan tur ke planet Mars. Ente mau pindah ke planet Mars lagi, tetap itu di bawah kolam langitnya Allah. Sama numpang di buminya Allah, numpang di kolam langitnya Allah. Pantas nggak maksiat kepada Allah? Saya ngasih contoh yang sederhana aja. Kita andai ini bu, mudah-mudahan ibu-ibu masing-masing punya rumah yang berkah insya Allah. Tapi andai kita numpang di rumah orang, tuh orang yang punya rumah punya aturan, enak nggak kita melanggar aturan dia? Andai pun mau kita langgar, diem nggak? Diem, malu, jangan sampai ketahuan. Gak berani kita melanggar aturan dia. Nggak berani. Lah kita tinggal di bumi Allah dari kita lahir sampai kita mati pun ditaruhnya di bumi Allah. Bahkan di akhirat pun nanti kita tetap ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tanpa malu, di bawah pandangan pengawasan Allah kita maksiat kepada Allah. Makanya oleh karena itu, ulama-ulama kita ini orang cerdas. Para pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, itu dikatakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu secara nggak langsung para pendiri bangsa kita, khususnya ulama ya, pengen ngingetin kepada kita, ini Indonesia bumi Allah, dititipkan kepada bangsa Indonesia. Makanya dasarnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekalian jangan lupa kemerdekaan atas berkat Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Nah, itu di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu, silahkan buka. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tercantum jelas. Ulama kita pengen ngingetin kita, kalian ini mesti sadar nih bumi Allah, amanat dititipkan kepada kita. Jangan sembarangan, jangan kau rusak, jangan kau hancurkan, jangan kau buat aturan yang melanggar aturannya Allah. Secara tidak langsung itu titipan amanat dari para pendiri bangsa kita. Dengan cerdasnya, ya nggak ditulis memang Indonesia Republik Daulah Al-Islamiyah Indonesia, Republik Islam Indonesia, nggak ditulis. Memang nggak ditulis seperti itu. Secara eksplisit nggak tertulis. Tapi saudara, secara implisit yang saya pahami, para pendiri bangsa kita yang terdiri di antaranya ada para kiai, para ulama, pengen memberikan pesan kepada kita. Dasar negara Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, negeri merdeka atas berkat dasar rahmat Allah yang Maha Esa. Maka syukurilah nikmat Allah, jangan langgar aturan Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya selama kita tinggal di bumi Allah, jangan pernah maksiat kepada Allah. Malu kita numpang di buminya Allah, malu kita numpang di kolam langitnya Allah, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Itu yang kedua. Kemudian dilanjutkan, wahai Ibrahim bin Adham, saya angkat tangan. Yang kedua pun saya nggak mampu, mau kemana pun saya tetap di bumi Allah. Kemudian yang ketiga apa, wahai Ibrahim bin Adham? Syarat yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, nggak apa-apa, silahkan kamu makan rezeki Allah, silahkan kamu tinggal di bumi Allah, tapi kalau kamu bisa lakukan syarat yang ketiga, maka kamu bebas untuk bermaksiat seenak-enakmu. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga katanya, silahkan kau maksiat, yang penting kau maksiat tidak di bawah pengawasan Allah. Bisa apa enggak? Nah, Allah Maha melihat, tidak ada setitik pun, bahkan sekecil pun hal di alam semesta kecuali di bawah pandangan Allah. Makanya kita kalau belajar sifat 20, wujud tidak maqamu khalafatun kiamuhu binafsihi wadaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan. Jangan hanya dihafal, jangan hanya
dipahami zahirnya, tapi diresapi dan dituangkan dalam keseharian kita. Allah punya sifat basar, makanya Allah disebut basir, basiran. Apa artinya basir? Allah maha melihat, tidak ada hal apapun yang terjadi di alam semesta kecuali di bawah pengawasan Allah. Terus kita dilihat oleh Allah. Kita bermaksiat sengaja, maksiat kepada Allah, kira-kira pantas atau kagak? Makanya ada ulama, kalau ulama fikih itu membagi, ada kabair, ada shaghair, ada dosa besar, ada dosa kecil, dibagi sama ulama zahir. Itu pembagiannya panjang. Spekulasinya apa tolak ukurnya dibahas oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam muqaddimah kitabnya Az-Zawajir 'an Ikhtilafil Kabair, begitu pula oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Itu dibahas di awal tuh. Kenapa ada pembagian ini? Apa tolak ukurnya di dosa besar dan dosa kecil? Itu secara hukum zahir. Tapi kalau ulama sufi nggak mengatakan ada pembagian. Semua besar itu semua dosa itu kalau melihat kebesaran Allah, maka dosa besar semuanya, nggak pantas kita. Jangan melihat dosanya yang kita lakukan, tapi melihat siapa yang engkau langgar. Engkau melanggar ketika engkau dipandang olehnya. Engkau melanggar aturannya ketika engkau dilihat olehnya. Engkau bermaksiat kepadanya ketika engkau dipandang olehnya. A'udzubillah min makhluk, kita makhluk. Makanya ulama-ulama dulu ngajarin ke anak-anaknya yang masih kecil tuh salafun saleh. Di antara wirid yang diajarkan apa? Allah ma'ani, Allah syahidi, Allah nadiri, Allah garibun ini. Anak-anak kecilnya itu, anak-anak dari masih kecil dididik, Allah ma'ani, suruh dikir Allah bersamaku, Allah syahidi, Allah melihatku. Jadi itu anak sadar, kau melangkah ini dilihat Allah, jangan melangkah ke tempat maksiat. Kau berucap ini di bawah pengawasan Allah, jangan berucap yang mengandung unsur dosa. Kau melihat sesuatu itu, kau dilihat oleh Allah, jangan melihat apa yang dimurkai Allah. Dari kecil itu dijadikan zikir rutin, dijadikan tadabbur ketika tahajud. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah menyaksikanku, Allah qaribun minni, Allah nadiri, Allah dekat denganku, Allah melihat apapun yang akan aku lakukan. Kalau ini tertancap di hati kita, Pak, itu yang namanya maqamul ihsan. Yang kata Nabi SAW, anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau belum menyaksikan Allah, maka Allah menyaksikan engkau. Itu namanya maqam ihsan. Makanya aulia Allah itu mahfuz. Para wali Allah itu enggak maksiat, enggak ada yang namanya wali maksiat. Wali Allah itu mahfuz. Andai kata pun terjeblos ke maksiat, misalkan tanpa sengaja, cepat-cepat Allah kasih dia tobat, Allah kasih dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wali tetap bisa salah. Beda dengan Nabi, yang namanya Nabi maksum. Nabi itu gak akan pernah salah. Itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau wali itu mahfuz, gak sampai maksum. Allah jaga, Allah lindungi. Khosyahnya besar kepada Allah, rasa takutnya besar kepada Allah. Kenapa? Karena sampai maqamul ihsan. Dia sampai kepada maqam ihsan. Maqam, dia merasakan saya ini diawasi oleh Allah. Aku melihat kebesaran Allah. Minimal dia merasakan dalam setiap gerak-geriknya bahwasanya dia dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau yang menyadari dia dalam pantauan Allah, maka nggak akan pernah dia maksiat, nggak akan pernah dia langgar perintah Allah Subhanahu. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh yang sederhana lagi, Bu, sederhana. Nah, kita kalau punya atasan kita punya aturan, apa berani kita melanggar aturan ketika atasan kita ngelihat sengaja di depan diri gitu? Nggak berani. Kenapa? Takut atasan, karena dilihat. Nah, apa yang membuat kita maksiat kadang-kadang? Karena kita lupa kita dilihat Allah. Kita lupa kita dalam pantauan Allah. Apa yang membuat koruptor itu korupsi? Apa yang membuat pezina itu lupa sampai dia berzina? Apa yang membuat penjudi itu sampai dia berjudi? Apa yang membuat orang-orang zalim itu berbuat zalim atau melakukan kriminalisasi terhadap orang yang tidak pantas untuk dianggap kriminal? Apa yang melakukan itu semua, membuat mereka itu semua? Nggak ada ihsan, nggak tertancap tuh di hati mereka bahwasanya yang mereka lakukan itu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Andai kata pun mereka meyakini itu sebatas di lisan saja,
nggak tertancap di sanubari, sehingga mereka masih berani untuk melanggar dari peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu saya mau tanya, kalau begitu apa bisa kita luput dari pandangan Allah? Orang kompak, apa bisa kita luput dari pandangan Allah? Apa bisa kita luput dari penglihatan Allah? Makanya jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, dia nyerah, ya udah, ya Ibrahim bin Adham, saya nyerah, yang 3 syarat itu saya nggak akan bisa penuhi. Syarat yang keempat apa? Langsung aja yang keempat. Syarat yang keempat, silahkan kamu maksiat sebebas-bebasnya dengan syarat kalau malaikat maut datang kamu bisa tunda. Bisa nggak kita nunda malaikat maut? Ya, nanti dulu ya. Karena masih belum tobat nih, nanti dulu ya. Bisa nggak kita dulu? Nggak bisa. Kalau nggak bisa nunda malaikat maut, jangan pernah kau maksiat. Siapa yang tahu engkau mati dalam keadaan maksiat? Alhamdulillah, min. Kita akan ada sedikit. Kata Ibrahim bin Adham, udah. Sekarang syarat yang terakhir yang kelima. Kalau kamu bisa memenuhi syarat ini, yang 4 kamu nggak penuhi nggak apa-apa. Yang penting yang kelima kamu bisa penuhi. Silahkan, nggak apa-apa. Kamu makan rezeki Allah, kamu makan hidup di buminya Allah, kamu ada di bawah pengawasan Allah, kamu nggak bisa menundur kematian, nggak apa-apa. Kalau yang kelima yang bisa kamu penuhi. Apa syarat yang kelima? Kalau kamu mau bermaksiat, silahkan maksiat dengan syarat. Nanti kalau ada malaikat mau nyeret kamu ke neraka, kamu bisa menolak seretan tersebut. Bisa apa kagak, Bu? Artinya urusannya aduh, tarik tambang sama malaikat ini, betot-betotan. Apa bisa kita betot-betotan sama malaikat? Malaikat neraka bisa mau mencegah itu. Kalau kamu bisa mencegah itu, silahkan maksiat sepuasmu. Tapi kalau kamu belum bisa mencegah itu, jangan pernah kau maksiat. Maka kalau kau sudah ditarik ke neraka, nggak mampu kau melakukan apa-apa. Na'udzubillah min. Akhirnya saudara Pak Bu, orang ahli maksiat tadi begitu dengar nasihat Ibrahim bin Adham, apa yang dikatakan oleh orang tersebut, seketika itu dia taubat kembali kepada Allah, dan seketika itu dia melazimi seorang wali Allah yang namanya Ibrahim bin Adham sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Makanya ingetin diri kita ketika kita pengen bermaksiat. Durhaka terhadap suami termasuk bentuk kemaksiatan. Suami semena-mena terhadap istri, tidak menafkahi atau berkelakuan kasar yang di luar batas aturan, itu juga termasuk bentuk maksiat. Anak durhaka kepada orang tua termasuk bentuk maksiat. Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik termasuk bentuk maksiat. Dan masih banyak segala macam hal yang dilarang. Manakala kita pengen melakukan ini, kita pengen dibisikin setan untuk durhaka terhadap suami, untuk bentak suami, untuk kurang ajar terhadap suami, atau sebaliknya suami dibisikin setan untuk memperlakukan istrinya dengan semena-mena, tidak mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu memuliakan wanita. Maka ingat ini, ketika kita buka handphone, lihat WhatsApp, ada pesan dari laki-laki yang bukan mahram, apalagi sudah mulai mengarah menjurus ke menggoda, ingat hal ini. Ketika buka WhatsApp, buka internet, ada hal-hal yang menggoda kita, nggak ada orang yang melihat kita pada saat itu. Ingat 5 hal ini, saudara. Kita masih makan rezekinya Allah, kita hidup di bumi Allah, kita di bawah pengawasan dan pantauannya Allah. Kita tidak bisa mengundur kematian manakala datang. Kita tidak bisa menolak ketika malaikat menyeret ke neraka. Maka atas dasar apa kita masih berani untuk bermaksiat, saudara? Maka atas dasar apa kita masih berani untuk melanggar perintah Allah? Maka atas dasar apa kita masih berani untuk menjauhi, untuk menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya manakala hal ini disadari oleh semua orang, maka nggak akan ada lagi yang namanya kezaliman, saudara. Kenapa mereka berbuat zalim? Karena mereka lupa bahwasanya mereka makan rezeki dari Allah. Mereka lupa bahwasanya mereka, siapapun mereka yang berzalim, ketika menzalimi, apalagi yang menzalimi ulama, habaib, mereka lupa, saudara, bahwasanya mereka itu masih makan nasi di bumi Allah, di bawah pengawasan Allah, tidak bisa menolak kematian manakala Allah tentukan waktunya datang. Mereka lupa. Kalau ingat ini, gak akan ada yang berani melakukan kezaliman, saudara. Gak akan ada. Gak akan ada yang berani melakukan kemunkaran. Gak akan ada pejabat yang berani korupsi.
nggak akan ada yang berani mempermainkan hukum, nggak akan ada yang mengkriminalkan orang baik atau membaikkan orang kriminal. Saya mau tanya, sekarang yang mengkriminalkan orang baik banyak atau tidak? Yang mengkriminalkan orang soleh banyak atau tidak? Sebaliknya yang menganggap baik orang kriminal banyak atau tidak? Menganggap baik penjahat banyak atau tidak? Kenapa ini terjadi, saudara? Karena hubud dunia, cinta kepada dunia menguasai hati, menutup mata dan lupa akan apa-apa yang tadi sudah diingatkan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kita. Mudah-mudahan hidup kita ke depan lebih baik lagi. Mudah-mudahan manakala kita ingin bermaksiat, kita ingat dan tidak lupa bahwasanya kita masih makan rezekinya Allah. Tak pantas kita bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita sendiri, kita tergoda untuk melanggar perintah Allah, kita ingat apa yang tadi telah diingatkan, sehingga mudah-mudahan kita istiqamah sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan istiqamah sampai husnul khatimah. Istiqamah sampai husnul khatimah. Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga majlis ta'lim Daruz Zahra beserta sahibatul bait, pemilik rumah yang telah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bi taatillah. Kalau beliau, keluarganya, semuanya usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan semua jamaah majelis yang hadir. Begitu pula orang tuanya yang di rumah, keluarganya yang di rumah, anak-anaknya dijadikan salihin salihat, disembuhkan penyakitnya, diangkat derajatnya, dijadikan orang-orang yang baik, yang terus istiqamah sampai husnul khatimah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan imam besar kita, guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Syihab, mudah-mudahan bisa segera dibebaskan, diberikan kemenangan oleh Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu juga Habib Bahar dan para aktivis, para ulama lainnya, dan para orang-orang yang memperjuangkan kebenaran yang sedang mendapatkan cobaan, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salihun wa ala man wal walid al-habib Syihab wa ala man wal kutub al-habib Bakr bin Abdullah al-Abbas jami'ah syamilah li khairat dunya wal akhirah wa an yaqdilana al-hajat. Semua masing-masing minta sama Allah hajatnya, minta, niatkan, tundukkan kepala, angkat tangan, minta hajatnya kepada Allah. اقض لنا الحاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Tadi ada pertanyaan apakah ada sesi tanya jawab atau tidak. Untuk kali ini saya mohon maaf, saya ada janji jam 5 kurang seperempat harus di Petamburan. Nah, saya ada janji sama kawan-kawan dari beberapa media. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain lagi, insya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salam untuk Habib Rehan. Nah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang